Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayyatuha at-talabah, al-akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadha liqa' huwa al-liqa' al-awwal fi madati ulumil Qur'an ma'al kitab usulun fi at-tafsir alladhi katabahu asy-syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadzal liqa' sa naqra muqaddimah awalan fi hadza al-kitab. Lakin qabla an nadkhul ila al-muqaddimah hunaka ahamiyah la budda an na'rifa ahamiyah ulumi al-Qur'an aw ahamiyah ulumi tafsir. Thumma nantakil ba'da dzalik ila muqaddimah al-muallif. Naam. Ahamiyah ulumul Qur'an al-awwal, ya, limadha nahnu nadrus ulumul Qur'an, ya. Mengapa kita belajar, ya, ulumul Qur'an ini, ya, ini sangat penting sekali. Kenapa? Yang pertama, yusa'idu ala fahmi wa tadabbur al-Qur'anil Karim. Ya, yusa'idu ala fahmil Qur'an wa yusa'idu ala tadabburil Qur'anil Karim. Itu membantu, ya, untuk memahami Al-Qur'an dan untuk mentadaburi Al-Qur'anil Karim. Kemudian wastinbati ahkamihi, menyimpulkan hukum-hukum Al-Qur'an. Wa ma'rifah hukmihi, mengetahui hukum Al-Qur'an. Wa halli, ya, muskilihi, ya, dan, ya, memberikan solusi, ya, bisa untuk memecahkan, ya, muskil di dalam Al-Qur'an, yaitu suatu lafaz yang tidak jelas artinya, dan untuk mengetahui artinya ini, ya, ini diperlukan adanya dalil atau adanya qarinah. Kemudian membantu juga ala fahmi mutasyabihihi, untuk memahami, ya, ayat-ayat yang mutasyabih, ya. Di sana ada ayat-ayat muhkam, ada juga ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yaitu suatu lafaz, ya, di dalam Al-Qur'an yang maknanya itu tidak jelas, ya. Dan juga tidak ada penjelasan dari syar'i, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya. Sehingga ini tidak bisa diketahui oleh semua orang. Jadi hanya yang mengetahui itu hanya orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam terhadap makna lafaz ini, yaitu para ulama. Bisuratin sahihah daqiqah, ya, dengan gambaran, ya, atau dengan cara yang benar dan tepat, ya. Li'annahu la yumkin an yafhamal Qur'an wa yufassiruhu wa yufassirahu man la ya'rifu nutqahu, ya, karena tidak mungkin, ya, orang yang tidak memahami Al-Qur'an, ya, orang yang tidak la ya'rif nutqahu, orang yang tidak mengetahui, ya, lafaz dari Al-Qur'an, ya, wa rasmahu, dan rasamnya, ya, wa aujuh qiraatihi, cara-cara, ya, membaca di dalam, ya, Al-Qur'an, ya, ada banyak qiraat itu, ya. Wa asbab nuzulihi, ya, tidak mengetahui sebab asbabun nuzul, ya, dan seterusnya. Ini tadi, ya, ini jika tidak mengetahui, maka bagaimana mungkin dia bisa memahami Al-Qur'an dan mentafsirkannya, ya, dan menjelaskan, ya, maksud, ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an ini. Wa nasikh wan mansukh, ya, ini
juga harus mengetahui ya. Jika tidak mengetahui maka bagaimana bisa memahami Al-Qur'an. Jadi ada ayat-ayat yang di situ ayatnya ya mansukhoh ya, dihapus ya dengan ayat ya, ayat yang lain yaitu ayat yang nasikhoh. Wa muhkam wa mutasyabih. Ini tadi muhkam tuh ayat-ayat yang atau lafadz yang jelas maknanya. Sedangkan mutasyabih ini lawan katanya yaitu masih ya samar, masih ada ketidakjelasan ya. Wa nahwu dzalik fahuwa al-asas ya. Ya ulumul Quran ini merupakan asas, merupakan pondasi, merupakan usul ya. Wal miftah li fahmi al-Qur'anil Karim, dan merupakan sebuah kunci untuk memahami Al-Qur'an ya. Jadi untuk memahami Al-Qur'an ini perlu juga ya seperti kita masuk ke rumah perlu kuncinya, maka ya untuk dapat mentadaburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an ini maka perlu kunci, yaitu dengan mempelajari yang namanya ulumu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ya, di antara pentingnya mengapa kita harus mempelajari ulumul Quran, yaitu ziyadatu thiqah wal yakin bihadzal Qur'anil azim. Yaitu dengan mempelajari ulumul Quran ini akan menambah ya kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Al-Quran ini, menambah keimanan kita terhadap bahwasanya Al-Quran ya ini benar-benar ya turun ya, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, adalah kalamullah taala. Tidak ada ya keraguan sedikit pun terhadap ya kebenaran di dalam Al-Qur'an Al-Karim ini. Khassatan liman yata'ammaq fi ma'rifati ijazihi ya. Khususnya bagi orang yang memperdalam ya, ta'ammaq memperdalam di dalam ya mengetahui ya mukjizat Al-Qur'an ya, mengetahui keistimewaan yang ada di dalam Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an itu adalah ya mukjizat dan di dalamnya juga ada berbagai macam sastra ya, ada berbagai macam balaghah ya, nilai balaghah dan lain sebagainya ya, yang merupakan ya ini adalah mukjizat ya yang ada di dalam Al-Qur'an, dan seseorang ya, seorang pun atau semua orang ya manusia ini tidak bisa ya untuk ya membuat ya yang semisal dengan Al-Qur'an. Satu ayat saja tidak bisa. Meskipun ya dibantu juga dengan makhluk lain, jin dan ya setan misalnya ya, maka tidak bisa untuk mendatangkan Al-Qur'an ini yang semisalnya. Wa ahkamihi ya. Dan ya khususnya bagi yang memperdalam di dalam mengetahui ya makna-makna ya, mengetahui hukum-hukum ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa hukmihi, hukum yang ada di dalam, wa yaqifu ala daqiqi asrarihi ya. Dan apa namanya ini, wa yaqifu ala daqiqi asrarihi, dan mengetahui ya daqiq asrarihi, yaitu rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Wa id al-jahlu bimithli hadzal ulum bimithli hadzal ulum yaj'alul muslima ya urdatan lisyubuhat allati yaqsidu min waraiha ya za'za'atu al-yaqin. Ya, karena ya di mana ya kebodohan ya yang tidak mengetahui ya, tidak paham ya terhadap ilmu ulumul Quran ini, ya ini dapat ya menjadikan seorang muslim itu sebagai target, sebagai sasaran ya, sebagai sasaran empuk ya untuk syubhat-syubhat ya yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam ya, yang mereka memaksudkan ya, mereka menginginkan ya dari syubhat-syubhat ini ya untuk mengguncangkan keyakinan kita terhadap ya Al-Qur'anul Karim ini. Maka ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga ya ahammiyah ya as-salisah min ulumil Qur'an, yaitu ma'rifatul juhud al-azimah al-mumtaddah ya abra at-tarikh wa fi kullil qurun, yaitu mengetahui ya kesungguhan yang sangat besar ya yang
dibentangkan sepanjang sejarah, ya, dan setiap abad, ya. Allati badzalahal ulama li khidmati hadzal kitab, ya. Ya, ini usaha-usaha ini, ya, kesungguhan para ulama ini di dalam, ya, membukukan atau, ya, menyampaikan, ya, tentang ulumul Quran, ya. Ini untuk membantu li khidmati hadzal kitab. Ini mereka, ya, para ulama ini, ya, mengabdi, ya, untuk Al-Qur'anul Karim ini, ya, yaitu dengan mereka mengorbankan segala waktu mereka, ya, mengorbankan waktu mereka untuk, ya, ulumul Quran ini. Ya, jika kita mempelajari ini maka kita akan memahami, ya, ulama sampai sedemikian ini, ya, usaha mereka, ya, agar, ya, para kaum muslimin, ya, itu memahami, ya, Al-Qur'anul Karim. Wa daur hadhil juhud fi hifdhihi min at-taghyir wa tabdil, ya. Dan kita juga mengetahui, ya, atau mengetahui ini, ya, peranan dari para ulama, ya, usaha mereka di dalam, ya, menjaga Al-Qur'an, ya, agar terhindar dari at-taghyir wa tabdil, dari perubahan dan penggantian, ya. Ya, misalnya ayatnya dirubah, ya, dan lain sebagainya. Wa fi taysir fahmihi, ya. Dan di dalam mempermudah, ya, memahami Al-Qur'an, maka diciptakanlah, ya, ulumul Quran yang hasil dari usaha para ulama. Kemudian yang keempat, ya, min ahamiyah ulumil Quran, yaitu at-tasalluh bi ulumin qayyimah tumkinu minad difa' an hadzal kitabil aziz. Yaitu, ya, mempersenjatai, ya, dengan kita mempelajari ulumul Quran ini akan menjadi senjata, ya. Ilmu ini adalah ilmu yang qayyimah, ilmu yang sangat bernilai sekali, ya, sangat berharga, ya. Ya, ini mempersenjatai, ya, agar mampu, ya, untuk, ya, membela Al-Qur'an ini, ya. Bidda man yata'arrad lahu min a'dail Islam, ya. Ya, membela, ya, untuk melawan, ya, musuh-musuh Islam yang menentang Al-Qur'an ini. Wa yabutsu asyukuk wasyubuhat fi aqaidihi wa ahkamihi, dan kita juga bisa melawan, ya, musuh-musuh Islam yang menyebarkan keraguan-raguan, ya, syubhat-syubhat, ya, di dalam, ya, akidah Al-Qur'an ini, ya, di dalam, ya, akidah Al-Qur'an ini atau akidah Islam, ya. Mereka sangat gencar sekali, ya, menyebarkan keraguan-raguan dan syubhat-syubhat, ya, tentang Islam. Wa ahkamihi, ya, dan hukum-hukum dalam Al-Qur'an, wa ta'alimihi wa huwa min a'dzamil wajibat, ya, dan pengajaran di dalam Al-Qur'an wa huwa min a'dzamil wajibat, ya. Maka ulumul Qur'an, ya, atau ini tadi maksudnya adalah mempelajari ulumul Quran, ya, atau di sini dibahasakan, ya, jika mempelajari ulumul Quran itu merupakan senjata kita, ya, maka ini termasuk, ya, tugas, ya, atau kewajiban yang paling besar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, min ahamiyah ulumil Quran ziyadatu tsaqafatil fardil muslim bil masdaril awwal lidinihi, yaitu menambah, ya, wawasan individu seorang muslim, ya, terhadap, ya, sumber pertama agamanya, yaitu sumber agama kita adalah, ya, sumber hukum kita adalah, yang pertama adalah Al-Qur'an, untuk yang kedua nanti hadis, ya. Kemudian wa'dzam ma yamlikuhu fi wujudihi. Ya, ini Al-Qur'an adalah, ya, ya, yang dimiliki oleh seorang muslim yang paling besar, ya, yang ada, ya, yang dimiliki seorang muslim, ya, keberadaan yang paling besar. Idz yanbaghi likulli muslim an ya'khudh hadzahu minal Qur'an, ya. Di mana, ya, selayaknya atau seharusnya setiap muslim, ya, itu mengambil bagiannya, ya, bagiannya, ya,
untuk Al-Qur'an ya, meskipun mahma kana takhassusuhu ya, mahma kana takhassusuhu ya. Meskipun ya bagaimanapun spesialisasinya ya, wa mihnatahu ya, dan bagaimanapun pekerjaan dia ya, entah itu misalnya karyawan ya ataupun pedagang ya, tidak hanya guru saja ya, tidak hanya ustadz saja, tidak hanya ya, syekh saja, ulama saja, tapi semuanya harus turut mengambil bagian ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya, meskipun ya takhususnya, meskipun pekerjaannya apa saja ya, wahir fatahu, dan keterampilannya apa saja ya, maka ini harus mengambil selayaknya seorang muslim mengambil peranannya ya terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang keenam ya, min ahami ulumil Qur'an nailul ajri wa thawab id ta'allum misli hadhihi al-ulum min awsa' ya, min awsa'i abwabi al-ubudiyah lillahi ta'ala. Yaitu yang keenam ya, yaitu dengan mempelajari al-umul Quran ya, ini akan mendapatkan ganjaran dan pahala ya. Ya tentunya dengan ikhlas lillahi ta'ala ya. Karena ya mempelajari ilmu ini ya, ini termasuk ya pintu yang paling luas ya di dalam ya peribadahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dan ini yang terakhir yang saya tulis ya, di antara pentingnya ya ulumul Quran yang ketujuh adalah tathhirul qalbi ya, mensucikan atau membersihkan hati, wa tahdzibun nafsi ya, dan mendidik jiwa, wa ziyadatul iman, dan menambah keimanan ya. Penjelasannya bagaimana? Itta'allum ya ulumil Quran ya yurabbitul muslima bi suratin qawiyyah bi kitabillah ya, bi kitabillah ya, di mana mempelajari ulumul Quran ya, maka ini akan ya mengikatkan ya seorang muslim ya dengan Al-Qur'an ini dengan kuat ya, dengan cara yang kuat ya, di mana kitabullah ya, Al-Qur'an itu adalah ya sebuah ya kalamullah ya, kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala syifaan linnas wa rahmah, sebagai ya obat bagi manusia dan sebagai rahmat bagi manusia. Ya, kemudian kita masuk ke muqaddimah ar-risalah atau muqaddimah ya kitab Ushulun fit Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, untuk ringkasan dalam muqaddimah al-mu'allif di sini ya, di dalam muqaddimahnya ya, ini mengandung yang pertama khutbah ya. Beliau memulai dengan basmalah ya, kemudian alhamdulillah ya, alhamdulillah ma'a syahadatain wa qaul amma ba'd ya. Kemudian yang berikutnya nanti beliau akan ya at-taukid ala ahamiyah ta'allum usul ya kulli fannin min funul ilmi ila kunal ilmu wal fahmu mabniyan ala ususin qawiyyah wa da'aima rasikhah. Ya, beliau menekankan ya pentingnya mempelajari usul ya atau dasar ya setiap ilmu ya, agar ya ilmu dan pemahaman ini dibangun di atas ya dasar yang kuat ya, dan daim penopang ya, rasikhah yang kuat. Kemudian berikutnya bayan ahamiyah ilmi tafsir ya. Beliau menjelaskan ya pentingnya ya ilmu tafsir, wa annahu ajalu fununil ilmi ya. Dan ya ilmu tafsir ini ilmu yang paling mulia, karena dengan ilmu ini kita akan mengetahui maksud dari ya firman Allah taala ya, kalamullah. Kemudian yang berikutnya dzikru sabab kitabati hadhihi ar-risalah wa sabab nasyrha mufarradatan ya, mufarradatan. Beliau menyebutkan sebab mengapa beliau menulis ya kitab ini ya, dan mengapa kemudian disebarkan ya, ditulis ya, disebarkan dengan terpisah ya, yaitu hanya khusus tentang ulumul
ulumul tafsir, ulumul Quran. Kemudian ijmal muhtawiyat hadhir risalah. Kemudian beliau menyebutkan ya secara global ya kandungan yang ada di dalam kitab ini. Ya ini mukadimah beliau ya alhamdulillah nahmadu dan seterusnya. Ya ini yang dinamakan tadi al khutbah ya. Ya beliau mengawali dengan bismillah ya dan ini biasanya ya kebiasaan ya dan memang harus ya memulai sesuatu apalagi menulis kitab ya itu dengan bismillah ya untuk ya meminta berkah dengan nama Allah ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minal muhim fi kulli fannin an yata'allam al mar'u min usulihi ma yakunu aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi ala tilkal usul. Ya di sini beliau menyampaikan ya bahwasanya sangat penting ya bagi seseorang yaitu mempelajari ya dasar ya dari suatu ilmu ya liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyah wa da'im rakhsihah ya agar ilmunya ini dibangun di atas pondasi yang kuat ya di atas dasar yang kuat dan penopang yang kuat wa qad qil man hurima al usul hurimal usul ya ini ada perkataan ya barang siapa yang tercegah ya dari mempelajari dasar-dasar ya al-usul ya, dasar-dasar suatu ilmu, maka hurima al-usul. Maka dia juga ya niscaya akan tercegah ya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi sangat penting bagi kita untuk ya mempelajari usul tafsir ini ya, ulumul Quran ini. Ya. Setiap ya ini berikutnya nanti sebutkan setiap ilmu ya misalnya hadis ada usulnya, fikih ada usulnya. Wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha wa asyrafuha ilmu tafsir ya. Ini beliau menyebutkan bahwasanya ya ilmu yang paling mulia ya adalah ilmu tafsir ya. Kenapa? Huwa alladzi huwa tabyinun ma'ani kalamillahi azza wajal. Karena ilmu tafsir ini ya, ini menjelaskan makna ya firman Allah Subhanahu wa taala ya, makna kalamullahi azza wajal. Wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan ya. Dan ini para ulama telah ya menulis ya dasar-dasar ya ini ya usul tafsir. Kama wada'u li ilmil hadis usulan dan juga para ulama ya juga telah menulis ya ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis itu ya usul ya. Mereka menulis usul, menulis dasar-dasar di dalam ilmu hadis ya. Namanya ya mustalahul hadis. Ya, ini kalau di dalam hadis, mustalahul hadis. Kalau Al-Qur'an, ulumul Qur'an atau usul tafsir. Wa li ilmil fiqh usulan. Nah, ini di fikih juga ada usul fikih. Wa qad kuntu katabtu min hadzal ilmi ma tayassara li tullabil ma'ahid al-ilmiyah fi Jami'atil Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah. Ya, beliau menulis risalah ini atau kitab ini ya. Ini ya talaba minni ya ba'dunas an ufaridaha fi risalah atas permintaan ya dari beberapa orang ya untuk beliau menulisnya secara sendiri ya. Maksudnya hanya khusus ilmu tafsir ini. Ya ini untuk ya liyakuna dzalik aysar wa ajma' ya. Fa ajabtuhu ila dzalik. Ya agar ini untuk memudahkan ya. Ya terpisah ya ini untuk memudahkan ya kemudian beliau mengabulkan ya atau menerima ya permintaan ini tadi was'alullaha ta'ala an yanfa'a biha ya beliau ya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang beliau tulis ini ya bermanfaat ya nam ilahuna ya syukron ala husni istima'ikum dan nanti kita pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi mukadimah ini belum selesai. Ya syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.